Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Teman-teman yang Ustadz cintai, yang Ustadz sayangi karena Allah, pertama mari kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas curahan nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua, kepada makhluk hidup yang ada di bumi ini, ya, kepada hewan, kepada tumbuh-tumbuhan dan juga kepada manusia. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifa halukum? Bi khairin alhamdulillah. Wa kaifa asbahtum? Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yuk teman-teman, mari kita buka majelis kita demi keberkahan pertemuan pada hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillah. Teman-teman yang dicintai karena Allah, yang Ustadz sayangi karena Allah, hari ini kita melanjutkan pembahasan kita di tema permukaan bumi, ya. Kemarin di awal Ustadz sudah jelaskan ya teman-teman bahwa permukaan bumi itu dia terdiri dari dua. Yang pertama itu adalah daratan dan yang kedua adalah lautan. Daratan inilah yang dimana kita berpijak, ya. Kita bertempat tinggal, ya, kita berteduh di atasnya, itu adalah di atas permukaan bumi yang disebut dengan daratan, ya. Tapi teman-teman juga perlu ketahui bahwasanya di permukaan bumi ini, ya, ada juga yang namanya lautan. Lautan itu jauh, permukaannya jauh lebih banyak dan lebih luas daripada daratan. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kedua, yaitu tentang fungsi gunung, ya. Ustadz akan bacakan fungsi gunung, pengokoh bumi, ada di Quran surat An-Nazi'at surat ke-79 ayat 32. Bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal jibala arsaha. Artinya, dan gunung-gunung bila dia dipancangkan, ya. Nanti juga ada di ayat yang berikutnya, teman-teman bisa hafalkan di Quran surat Al-Ghasyiyah surat ke-88 ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Yang artinya, dan gunung-gunung bagaimana ia dipancangkan. Teman-teman tahu tidak kalau gunung-gunung itu dipancangkan seperti apa, ya? Sebagaimana di pembahasan di awal, wal jibala autada, gunung-gunung itu dipancangkan, dia diibaratkan sebagai sebuah apa teman-teman? Pasak. Pasak itu apa sih? Nih, seperti sebuah paku teman-teman, ya. Paku itu dia ada permukaan atasnya dan dia juga ada yang di bawahnya ini. Nah, gunung itu demikian teman-teman, ya. Dijelaskan bahwasanya dalam penemuan terakhir dalam ilmu geologi itu ilmu yang membahas tentang tanah teman-teman, ya. Itu gunung itu teman-teman, bahwasanya permukaan atas gunung itu dia kurang lebih tingginya misalkan dia 5 km. Tapi kedalaman akarnya, pancangnya itu bisa 35 km. Artinya 7 kali lipat daripada gunungnya teman-teman, ya. Ya mungkin bisa dimisalkan sebagaimana pohon, ya. Kalau pohon cuman atas yang tinggi, ya.
pohon itu kita lihat tinggi teman-teman, tapi di bawahnya juga ada akarnya. Nah, demikian juga dengan gunung, bahwasanya gunung yang Allah ciptakan itu dia memiliki akar, ya, memiliki akar. Ya, nanti teman-teman bisa lihat di gambar di modul alam ya, yang ada gunung es itu, ya, bahwa kedalaman lapisan bawahnya, akarnya itu jauh lebih panjang, lebih dalam dibandingkan permukaan gunungnya. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan At-Tirmizi menjelaskan bahwasanya begitu Allah usai menciptakan bumi, bumi itu bergoyang teman-teman, bumi itu berguncang. Maka Allah segera menciptakan gunung-gunung dan berfirman kepada gunung-gunung tersebut, jadilah dan menetaplah di atasnya. Lalu bumi pun menjadi tenang. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, jadi teman-teman, pada awal penciptaan, ya, ketika Allah menciptakan bumi, bahwasanya gunung itu bergoyang. Dari hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi ini teman-teman, Nabi SAW mengatakan, jadi di awal ketika bumi itu diciptakan, maka daratan, ya, permukaan daratan itu semuanya bergoyang, berguncang. Lalu Allah menciptakan gunung-gunung, ya, dan berfirman kepada gunung-gunung tersebut, jadilah dan menetaplah di atasnya, dan bumi itu pun menjadi tenang, ya. Teman-teman, yang sebagaimana yang tadi Ustadz jelaskan, atau sebagaimana pertemuan sebelumnya, bahwa gunung itu sebagai pasak, gunung itu dipancangkan, ya. Teman-teman bisa melihat, ya, contoh di rumah-rumah kita, ya, di atap, di plafon yang di atas itu, langit-langit itu adalah plafon, ya. Jadi ketika triplek ataupun bahan lainnya yang di atas langit-langit rumah kita itu, semuanya itu ada pakunya, di pakunya, ya teman-teman, ditancapkan, diketok seperti itu, ya. Ustaz, ada martil gak ya? Oh, nggak ada nih. Nah, gitu teman-teman. Jadi dia ketika permukaan itu ditancapkan, maka dia akan menjadi kuat, ya. Misalkan ini ada kardus, ya, harusnya triplek, Ustadz nggak punya teman-temannya, nggak apa-apa, ya. Nah, jadi dua permukaan ini ketika ditancapkan, dia akan menjadi kuat. Nah, misalkan ini goyang teman-teman, ya, yang ininya goyang, lalu ketika ditancapkan dengan sebuah paku, ya, ini yang gampang tuh, dia menjadi tenang, ya, permukaan tersebut menjadi tenang teman-teman, ya. Misalkan ini lapisan pertamanya, ya, ini lapisan keduanya, ya, dan ada paku di atasnya. Nah, dia menjadi tidak bergerak teman-teman. Nah, demikian juga dengan bumi kita ini, bahwasanya di dalam bumi itu terdiri dari lempengan-lempengan, ya. Lempengan itu ada lapisan-lapisannya, ya. Nanti kita akan belajar di ayat berikutnya bahwasanya ternyata gunung itu dia bergerak bagaikan fata morgana, ya. Jadi Maha suci Allah, maha besar Allah yang menciptakan seluruh makhluk ini, semua yang ada di bumi ini, tidak dengan sia-sia teman-teman, tapi semuanya itu ada manfaatnya. Dan ternyata Allah menciptakan gunung, ya, yang kita melihat bahwasanya gunung itu besar, ya, gunung itu tinggi sekali, ya, tapi ternyata di dalam gunung tersebut, di bawahnya memiliki akar yang sangat dalam, ya. Ini teman-teman, jadi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah menciptakan gunung-gunung, ya, sehingga dengannya kita bisa beraktivitas, kita bisa melakukan kegiatan, ya, dengan tenang, ya. Karena apa? Karena Allah menciptakan gunung tersebut, ya, demi manfaat, demi umat manusia, supaya kita bisa melakukan kegiatannya sehari-hari. Ini teman-teman, ya. Dan dalam ayat yang lain juga dijelaskan, sebagaimana di Quran surat An-Anbiya ayat 31, Allah jelaskan, dan telah kami jadikan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh, supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka. Dan juga di pembahasan yang awal, ya, di Quran surat An-Naba ayat 6-7, bukankah Allah menjelaskan, bukankah telah kami jadikan bumi itu sebagai hamparan, dan kami jadikan gunung-gunung itu apa? Wal jibala autada, sebagai pasak, ya. Dan ini ternyata sudah dijelaskan, ya, oleh Rasulullah SAW, yang mana ketika pada saat itu umat manusia belum memiliki teknologi yang canggih untuk meneliti, ya,
Tapi 14 abad yang lalu sudah dijelaskan dengan sangat gamblang ya dari kitab suci Al-Qur'an ya, kitab sucinya umat Islam, bahwasanya gunung itu diciptakan sebagai pasak ya. Atau di Quran surat An-Nahl ayat 15 yang Allah mengatakan, dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak berguncang bersama kamu ya. Nanti teman-teman bisa melihat ya, atau nanti Ustadz mungkin bisa lampirkan sebuah video yang mana ternyata di dalam permukaan bumi itu banyak sekali lapisan-lapisannya. Dan gunung itu teman-teman ya, ada yang tercipta di kemudian hari ya, karena pergeseran lempengan bumi tersebut ya, dia akan menjadi gunung yang baru ya. Mungkin kita tahu bahwa di sini gunung itu kemarin sudah dikasih tugas ya, gunung-gunung, ada gunung Rinjani, ada gunung Lawu, dan gunung lain-lain sebagainya. Ini teman-teman terkait gunung. Nah, oleh karena itu kita perlu menjaga kelestarian alam ini ya. Dan gunung itu banyak sekali manfaatnya teman-teman ya. Selain manfaat utamanya adalah sebagai pasak, tapi di dalam gunung-gunung itu ya ada granit ya, ada batu-batuan yang mana itu bisa dijadikan sebagai bahan dasar untuk membuat rumah ya. Jadi Masya Allah ya. Maka kita harus bersyukur sekali lagi teman-teman, bahwasanya mungkin kita melihat sepele ya. Kita melihat gunung itu ya hanya kita lihat sepandang seperti itu ya. Tapi ternyata banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan oleh manusia dengan Allah menciptakan gunung itu. Dengan tujuan utama Allah menciptakan gunung itu adalah sebagai pasak teman-teman. Nah teman-teman, bahwasanya juga di masa Rasulullah SAW pernah juga ada kejadian ya, yaitu ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat ya, waktu itu ada Abu Bakar, ada Umar dan Utsman ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari muttafaqun alaih, Nabi SAW sedang mendaki gunung ya, gunung Uhud, Jabal Uhud ya, lalu diikuti oleh Abu Bakar ya, Umar dan Utsman. Lalu gunung Uhud itu teman-teman tiba-tiba bergetar. Lalu beliau bersabda, tenanglah wahai gunung Uhud ya, tenanglah wahai gunung Uhud, karena di atasmu ini sekarang ada Nabi, ada As-Siddiq. As-Siddiq ini Abu Bakar ya, orang yang jujur, dan juga ada 2 orang yang mati syahid. Maksudnya adalah Umar dan Utsman. Hadis riwayat Bukhari. Jadi gunung itu juga bisa berguncang teman-teman ya. Demikian teman-teman terkait dengan materi pada hari ini. Semoga teman-teman bisa memahami bahwasanya gunung itu Allah ciptakan adalah sebagai pasak ya. Yang mana pasak itu adalah seperti sebuah paku teman-teman. Yang paku itu Allah ciptakan supaya bumi ini tidak berguncang. Bumi ini bisa menetap, bumi ini bisa diam dengan tenang ya. Ini teman-teman yang bisa Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari Ustadz pribadi sebagai hamba yang lemah. Ustadz mohon ampun. In uridu ilal islaha mastata'tum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita insya Allah nanti akan berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya.